Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dan sore. Oke, kali ini kita kembali lagi di acara NWT Sajak Senja Cirebon Raya Ngonyam Weekly Time. Yang mana NWT kali ini ada di edisi kedua setelah sebelumnya NWT pertama kita jalankan di pas waktu bulan puasa. Nah, selama bulan puasa Sajak Cirebon Raya itu memang full meliburkan kegiatan ya, full sekali, bahkan presensi pun tidak ada. Nah, di kali ini kami jajaran admin Sajak Cirebon Raya ingin kembali menjalankan program yang ada, yang mana di NWT kali ini kita kedatangan bintang tamu baru, bintang tamu yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya itu bintang tamunya lelaki sekaligus masih sama-sama member dari Sajak Senja Cirebon Raya. Adapun bintang tamu kedua kali ini adalah seorang wanita yang mana dia juga salah satu founder di Sajak Senja Indonesia, founder salah satu regional di Sajak Senja Indonesia, yaitu Mary Adelindra, seorang mahasiswi sekaligus founder Sajak Senja Kalimantan, yang mana beliau ini sebenarnya apa ya, jangan ketawa-ketawa. Jadi beliau ini kebetulan saya minta dengan sangat untuk menjadi pembicara kali ini dengan tema yang seadanya. Entah temanya apa, yang penting kita ngobrol aja dulu. Oke, bagaimana kabarnya Mary Adelindra? Kabarnya antara baik dan nggak baik, tapi semoga banyak baiknya deh. Amin. Semoga sehat selalu intinya lah. Sehat selalu dan sukses ke depannya ya. Semangat terus kuliahnya, oke? Oke. Selalu. Nah, sebelumnya terima kasih ya sudah mau diundang ke acara ini. Suatu kehormatan juga langsung bisa mengundang salah satu founder. Mungkin acara-acara berikutnya kita juga akan mengundang founder-founder dari regional lainnya. Dan ini yang pertama, karena kalau udah jadi yang pertama berarti udah spesial. Wih, aduh. Terima kasih juga kepada admin dan member Sajak Senja Cirebon Raya yang mungkin bersedia mengundang saya yang nggak ada apa-apanya sih, nggak ada yang istimewa. Kita mulai aja ya sesi bicara-bicaranya. Oke, boleh. Berbicara tentang sebuah regional di Sajak Senja Indonesia, boleh tahu nggak, atau Mas mungkin masih ingat atau enggak gitu loh, Sajak Senja Kalimantan yang Kak Mary pimpin ini itu ada di urutan berapa kelahirannya? Yang pertama kan kita tahu Sajak Senja Bogor, terus disusul dengan Sajak Senja apa lagi? Bandung atau Cianjur dulu? Bandung dulu deh kalau Bandung dulu gitu kalau nggak salah ya. Sajak Senja Bogor, Bandung, terus dan seterusnya. Kalau SSK sendiri Sajak Senja Kalimantan itu ada di urutan berapa? Keberapa ya? Kayaknya enggak, aku lupa deh. Oke, lupa ya urutannya. Ke-20 lebih kayaknya. Tuh, berarti udah banyak juga ya. Iya, soalnya SSK kan berdirinya itu di bulan Desember 2021. Bulan Desember 2021. Iya. 2021. Berarti kurang lebih itu Desember pertama kita kenal. Iya. Oh iya, seperti itu.
Cuma kita kenalnya akhir Desember kan ya. Iya, kalau Sajak Senja Kalimantannya, enggak, dulu Sajak Senja Kalimantan Tengah. Itu tanggal Iya, 9 Desember Nah, awal. Oke, berbicara tentang tanggal, itu kan berkaitan dengan sejarah. Emang gimana sih sejarah terbentuknya SSK itu? Coba bisa ceritain atau enggak? Sebenarnya awal terbentuk SSK itu tuh bisa dibilang gara-gara cinta sih. Maksudnya Gara-gara cinta. ya bukan Gimana tuh? bukan cinta sama orang lain sih, maksudnya cinta itu tuh gara-gara kecintaan aku sama literasi gitu kan. Aku mulai suka nulis, suka baca. Kalau baca sih dari kecil gitu, tapi kalau nulis itu kayaknya kelas 6 SD atau kelas 5 SD gitu. Nah, di tempat aku sendiri kayaknya orang yang suka literasi itu minim. Kayak jarang ditemuin lah, bahkan di satu sekolah juga kayaknya sedikit. Nah, itu maaf. Lanjut. Waktu itu tahun 2019 pertengahan gitu. Nah, ini aku flashback ya, nggak apa-apa ya. Oke. Tahun 2019, ya pokoknya pertengahan tahun 2019, aku tuh sempat galau. Gitu. Biasalah anak muda putus cinta. Gitu. Jadi sebelumnya suka nulis cuma di beranda Facebook doang gitu. Tiba-tiba tuh hari itu aku nemu grup, nama grupnya dulu Sajak Senja Indonesia kan. Sajak Senja gitu. Nah, aku nemu grup itu, terus di sana ngelihat tulisan kayak ngelihat tulisannya tuh ngena di hati gitu loh. Untuk orang yang galau, yang putus cinta, itu tulisannya ngena gitu di hati. Akhirnya tuh putusin gabung, terus nulisnya cuma sekedar nulis yang nggak kenal siapapun gitu. Sampai akhirnya Senja pertama terus gabung ke Sajak Senja sekarang. Itu juga aku kayak nggak punya kenalan siapapun gitu. Selain aku kenal sama si Putri Aprilia Agustin. Itu kayak Oke, Putri Agustin ya. Putri barangkali mendengarkan ini semua. Itu kayaknya nanti kita share ke Putri juga. Itu kayaknya teman virtual pertama gitu. Tapi dulu kan kayak apaan sih virtual gitu, emang bisa ketemu, kita kan jauh gitu kan, nggak mungkin bisa ketemu. Jadi itu kayak si Putri aku abain. Terus akhirnya aku berani kayak keluar dari zona nyaman yang awalnya kayak nggak berani kenalan sama orang lain gitu, karena pikiran diri sih masih kolot ya kayak gitu, nggak percaya sama virtualan gitu. Di tahun 2021 itu sebelum nikahannya Bangkai, Nikah siapa? Nikahan Bang Khairul Fikri, owner Sajak Senja Indonesia. Di situ aku kayak mulai beraniin diri deketin mereka yang kayak kelihatan aktif di Sajak Senja gitu. Waktu itu bertepatan sama ulang tahun Bang Inap deh kalau nggak salah, tanggal 31 Oktober gitu. Itu pertama kali aku kayak keluar dari zona nyaman gitu. Aku berani ngucapin selamat ulang tahun ke Bang Inap, kalau Bang Inap ingat ini. Terus aku juga Momi Vera, terus ngikut yang lain ya kayak SKSD gitulah gitu. Iya. Di bulan November itu aku kenal sama banyak anak SSI yang aktif gitu, kayak Ripa, kayak Tehnisa, pokoknya kayak mereka lah kayak gitu, kayak si Hesti, terus banyak deh kayak gitu orang yang
yang awalnya tuh kayak niat SKSD, akhirnya kayak ya beberapa kali ketemu kan sampai sekarang gitu. Nah itu dulu niat dekat sama mereka sebenarnya bukan untuk bikin sajak senja regional gitu, cuma untuk nambah wawasan gegara bakal ke Bandung. Jadi kan harus kayak cari teman kan gitu. Iya. Kalau dari zona nyaman. Tapi selama sebulan kenal sajak senja itu, aku jadi kayak punya pemikiran, oh kayaknya aku diriin sajak senja Kalimantan Tengah deh, kayak gitu kan. Barangkali dengan diriin sajak senja Kalimantan Tengah, banyak orang yang suka baca tuh ada tempatnya gitu loh, kayak tersalurkan gitu dengan sajak Terutama buat orang-orang Kalimantan Tengah gitu ya. Tersalurkan gitu hobi mereka gitu. Terus ya udah akhirnya izin sama Momi, izin sama Bang Khairul gitu. Terus akhirnya gegara regional pertama kan Bang Inap ya yang diriin gitu. Jadi sempat tanya-tanya juga sama beliau dan beliau kasih saran kayak gimana gitu. Terus akhirnya jadi itu dibantu sama waktu itu juga kayaknya perkenalan pertama gitu sama orang Kalimantan yang suka literasi itu Ihai gitu, sama Bunda Ihai dulu. Dan akhirnya sajak senja Kalimantan tuh terbentuk gitu. Itu juga atas bantuan dari bestinya aku, dari Yuliana gitu dulu, yang kayak bantu mikirin visi, misi, logo dan segala macamnya tuh ya dia gitu. Masya Allah, Yuliana. Jadi dia yang ngebantuin, dan akhirnya tanggal 9 Desember itu sajak senja regional Kalimantan terbentuk. Kalimantan Tengah. Ya, Kalimantan Tengah. Terus gimana sejarahnya tadi yang awalnya Kalimantan Tengah jadi sajak senja Kalimantan? Nah, waktu sajak senja Kalimantan Tengah itu kan sebelum itu pasti open member kan? Iya. Syarat dari open member tuh sebenarnya cuma yang harus berdomisili di Kalimantan Tengah gitu kan? Iya. Tapi semakin kesini banyak orang yang kayak di luar dari Kalimantan Tengah yang pengen gabung gitu. Akhirnya kan gabung sama yang dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, bahkan Kalimantan Utara gitu. Gabung semua di sajak senja Kalimantan Tengah. Jadi karena ngerasa membernya dan keluarga besar sajak senja Kalimantan Tengah itu bukan cuma Kalimantan gitu. Maksudnya bukan cuma Kalimantan Tengah dan mencakup semua Kalimantan, makanya akhirnya diganti jadi sajak senja Kalimantan. Oke. Itu mencakup yang ada di SS Kalteng tadi tanggal berapa? Tanggal 9 Desember. 9 Desember. Kalau SS Kalimantan Tengah? Itu kan sama. Gimana sih? SS Kalimantan Tengah dulu. SS Kalimantan Tengah dibentuk tanggal 9 Desember 2021. Kalau SS Kalimantan aku lupa, tapi kayaknya itu bulan Juni, akhir bulan Juni 2022 kayaknya. Oh iya. Ya gitu, hanya gitulah. Jika dibandingkan dari segi kegiatan gitu loh, dari sudut pandang Mary sendiri ketika masih bernama SS Kalteng dibandingkan dengan SS Kalimantan gitu, kira-kira lebih kekeluargaannya, lebih majunya itu lebih baik yang mana itu?
sebenarnya semuanya kayak bawa proses yang beda gitu loh, tapi untuk hasil yang sama. Yes, kalau waktu Sajak Senja Kalimantan itu kalau dibilang aktif ya aktif gitu, tapi kebanyakan itu tuh kayak membernya itu banyak masuk grup gitu. Maksudnya masuk ke grup Sajak Senja Kalimantan Tengah itu tuh karena seseorang gitu loh. Maksudnya gegara kenal sama ini, sama itu, sama anu, pokoknya kayak gitu. Gegara itu masuk gitu loh. Masuk ke Sajak Senja Kalimantan Tengah. Dan itu tuh kalau menurut aku bagus. Waktu namanya Sajak Senja Kalimantan Tengah juga ya berkembang gitu. Soalnya waktu itu yang kalau Bang Udin ingat itu kan ada ada battle regional ya. Oh iya, battle regional Sajak Senja Indonesia ya, ingat. Tahun berapa itu tuh? Tahun 2022 atau 2023? Itu 2022. Waktu kita ke Kosok deh, kalau nggak salah. Nah, waktu itu dengan apa ya? Kalau dibilang Sajak Senja Kalimantan Tengah ketinggalan, ya enggak kayak gitu. Soalnya Sajak Senja Kalimantan Tengah waktu itu berhasil dapat juara 4 meskipun nggak masuk 3 besar, tapi kan patut dibanggakan dari 20-an regional kayak gitu. Sajak Senja Kalimantan mampu dan berhasil di posisi peringkat keempat gitu. Sedangkan waktu itu cuma baru beberapa bulan terbangun gitu kan Sajak Senja Kalimantan. Jadi kalau dibilang berproses dan apa sih, dan yang mana yang paling baik, kayaknya semuanya paling baik gitu loh. Terus kalau yang sekarang Sajak Senja Kalimantan itu kayak lebih keren kalau menurut aku pribadi ya, dibandingkan Sajak Senja Kalimantan Tengah gitu. Soalnya waktu namanya berganti dari Sajak Senja Kalimantan Tengah ke Sajak Senja Kalimantan itu ada masalah internal lah waktu itu kayak yang mengharuskan tiga admin keluar dan tersisa 2. Sampai sekarang kan si Aca yang masih bertahan gitu. Bis, makasih ya. Makasih Aca. Waktu itu ada kesalahpahaman dan segala macam. Jadi waktu namanya Sajak Senja Kalimantan itu kayak kami mulai semuanya dari awal kayak gitu loh. Dari pengangkatan admin, terus dari member awal. Soalnya member yang sebelum waktu namanya Sajak Senja Kalimantan Tengah itu banyak keluar saudara karena masuknya kenalnya dari orang lain gitu loh. Jadi akhirnya ketika orang lain itu keluar, mereka akhirnya keluar dengan alasan sudah nggak ada orang tersebut gitu loh. Padahal kan sebenarnya nggak baik ya bergantung orang lain. Ya gitulah pokoknya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dibilang lebih bagus Sajak Senja Kalimantan atau Sajak Senja Kalimantan Tengah, aku lebih mengapresiasi Sajak Senja Kalimantan yang sekarang gitu. Soalnya kami kayak member-membernya juga kayak ya memang kekeluargaan banget gitu, nggak pernah yang kayak ada per circlean, maksudnya kayak saling mengucilkan satu sama lain gitu. Terus juga pengen belajar, pengen terus belajar sama-sama gitu, nggak pernah menyalahkan satu sama lain, dan banyak hal positif yang harus harus diapresiasi untuk Sajak Senja Kalimantan, bukan Sajak Senja Kalimantan Tengah. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Pertanyaan berikutnya itu tadi kan menyangkut
kalau dibandingkan sajak-sajak Kalteng dengan sajak-sajak Kalimantan, tadi kan Mary ini bilang bahwasannya lebih mengapresiasi sajak-sajak Kalimantan daripada sebelumnya sajak-sajak Kalimantan Tengah. Kalau gitu, boleh nggak tahu apa hal yang paling disukai di sajak-sajak Kalimantan? Sajak-sajak Kalimantan ya, SSK. Ya. Hal yang paling disukai oleh aku di sajak-sajak Kalimantan itu ya yang pertama membernya kelihatan sekali kekeluargaannya gitu. Terus kayak rasa kepedulian mereka juga lebih terasa gitu. Terus ini menyangkut perasaan gak sih kalau kayak gini? Soalnya dari tadi kan kayak kepedulian gitu. Terus pokoknya mereka kayak lebih aktif sih kayak gitu. Yeah. Meskipun nggak bisa diminta aktif terus kayak gitu, tapi ya mereka kayak berusaha ada untuk SSK kayak gitu loh. Oke. Kalau tadi kan hal yang paling suka, tapi setiap pertemanan, setiap kenalan, setiap circle pasti kan ada yang nggak sukanya gitu. Apa hal yang nggak disukai di SSK itu? Minusnya lah. Kalau minusnya di SSK menurut aku sih kadang mereka tuh kayak ngeyel gitu loh. Jadi kalau isi presensi itu tuh lama, harus tunggu diomelin atau harus diingatin berkali-kali baru harusnya kan ya bisa kayak lebih gerak cepat gitu loh, tapi malah jadi kayak gerak lambat. Terus yang ngeyel itu biasanya admin atau member atau dua-duanya? Awal-awalnya sih member ya, tapi kalau akhir-akhir ini kemarin admin juga ada yang ngeyel gitu, jadi harus kayak digerakin dulu gitu. Nah, dengerin tuh admin. Tapi enggak sih, sekarang udah aman kok. Terus yang itu lagi sih yang kayak ngeselin, kadang mereka tuh males kayak ngerjain tugas gitu loh. Jadi itu tuh menurut aku hal yang mungkin nggak aku sukai gitu. Emang apa susahnya sih, kan tugas kan juga kalau di SSK kan dikasih waktu seminggu gitu kan. Yeah. Dan seminggu emang sibuk mulu kayak gitu. Emang nggak bisa kayak ngerjainnya di hari Sabtu atau hari Minggu, kan nggak susah banget gitu. Itu sih. Tapi gimana kalau misalkan dia itu misalkan jawabnya iya apaan gitu kan, kamu kan bukan prioritas gitu. Ya kalau menurut aku mau prioritas atau enggak, namanya udah kita udah ngambil tanggung jawab kayak gitu ya, bukannya itu tuh harus dijalanin gitu terlepas dari dia tuh prioritas atau enggak. Oke. Dengerin tuh. Iya, dengerin. Ya, aku harap sih anak-anak SSK bisa mendengarkan ini semua ya sampai full semuanya. Nanti baik itu di Spotify-nya Sajak-Sajak Cirebon Raya ataupun di YouTube-nya Sajak-Sajak Cirebon Raya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu founder sendiri atau yang biasa saya sebut itu Buffon, tapi bukan Gianluigi Buffon kipernya Juventus. Buffon, Ibu founder, sejauh mana level SSK sampai saat ini? Anggaplah ini sebuah self reward lah buat semuanya member Sajak-Sajak Cirebon Raya dibandingkan dengan region lain. Menurut saja, menurut pribadi. Ini dibandingkan regional lain kan? Iya. Aku dengan PD kasih levelnya 8 dari 10. Oke. Bukan 11 ya? 11 dari 100. Waduh, itu
Kenapa bisa memberikan 8 dari 10 itu? Kalau menurut aku Sajak Senja Kalimantan mungkin bukan salah satu sajak senja regional yang mungkin bisa dikenal banyak orang gitu. Apalagi di kalangan sajak senja Indonesia kayaknya masih banyak yang nggak tahu gitu member sajak senja atau kayak adminnya itu siapa ya gitu. Pokoknya keluarga besar sajak senja Kalimantan kayaknya banyak yang orang nggak kenal gitu di Ya kurang famous lah gitu. Ya, di kalangan sajak senja Indonesia gitu. Yeah. Tapi terlepas dari itu semua, kalau tentang kayak pemahaman tentang kepenulisan, terus segala hal pokoknya yang berkaitan tentang literasi, aku bisa dengan berani kasih nilai 8 untuk keluarga SSK gitu. Kalau misalkan dibandingkan, bisa lah kita diadu gitu ya. Ya, sama Sajak Senja Cirebon Raya bisa kok diadu. Aduh, kalau sejak Cirebon Raya masih anak kecil, belum bisa apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, kan belajarnya dari kecil dulu. Soalnya tapi menurut Bu Fon sendiri, sejak Cirebon Raya nih, gimana nih sejauh ini gitu? Kalau menurut aku sih Sajak Senja ini minta jawaban yang serius atau yang canda? Yang serius dong. Bagus sih, keren. Dari awal terbentuknya Sajak Senja Cirebon Raya, aku cukup senang soalnya Sajak Senja Cirebon Raya salah satu regional yang aktif di media sosial ya. Ya. Nggak mungkin dikasih nilai 11/100 kan? Terus aku menghargai bukan menghargai sih, aku mengapresiasi banyaknya kayak karya-karya anak Sajak Senja Cirebon Raya yang ada di media sosial. Soalnya kan cuma ngeliat di sana gitu kan. Iya. Itu tuh keren-keren, apalagi desainnya. Ya sih, soalnya kan dibuat oleh orang yang keren. Ngeri emang. Editornya tuh emang ngeri banget ya. Emang editor Sajak Senja Cirebon Raya itu emang udah niat banget itu. Udah niat. Iya. Tapi kadang kalau sesuatu yang udah diniatkan, udah niat kayak gitu, kadang nggak dihargai ya. Enggak sih, bukan soal nggak dihargai atau apa, itu ya terserah aja. Yang penting kita kan melakukan itu untuk kebaikan region kita juga gitu kan. Iya, jadi nggak ada masalah lah, nggak ada masalah untuk dihargai atau enggak gitu. Toh orang-orang yang punya nggak ada perasaan dengki atau apa akan memandang itu sesuatu yang bagus gitu kan. Panjang gitu. Oke, lanjut. Jangan malah ngebahas Sajak Senja Cirebon Raya. Saya kan ini wawancara. Tapi kan tadi nanya. Maksudnya jangan diperpanjang, guys. Guys pelagat. Oke, selanjutnya. Kalau nanti nih, ini agak apa ya? Pertanyaan bukan lagi tentang SSK tapi untuk pribadi Mary Adelindra sendiri gitu. Itu. Kalau nanti, sekarang kan lagi kuliah ya di Bandung. Iya. Jurusan matematika. Dan sekarang lagi mengajukan proposal untuk skripsi. Wih, keren. Cepat beres. Amin. Amin. Kalau misalkan nanti udah selesai kuliah, gelar sarjana 1, terus pulang kampung tuh kan, kemudian kerja di sana. Ini kan SSK ini mungkin salah satu region yang nggak pernah ngadain meet ya, belum pernah ngadain meet up. Belum pernah ngadain meet up. Nah, kira-kira dengan ya kita tahu luasnya Pulau Kalimantan gitu kan, dengan segala kesulitan yang masih ada di sana, transportasi segala macam gitu kan.
anggotanya itu jauh-jauh tahun tuh. Misalkan mau Jauh-jauh. iya jauh-jauh gitu kan. Nah, misalkan mau ngadain meet up itu solusi dan tempatnya itu gimana? Kalau nggak salah di Kalimantan itu belum ada kereta kan ya? Belum. Nah, ya seperti itu. Itu kan ya gimana gitu loh. Harapannya. Sebenarnya bingung sih kalau mau meet sama semua member SSK gitu kan. Ya, Soalnya ya kita tahu sendiri kalau Kalimantan itu luas gitu. Terus cuma bisa ditempuh sama kayaknya jalur darat deh. Kalau nggak darat ya udara gitu kan. Tapi kalau udara mahal banget gitu. iya. Aku nggak tahu kayak punya gambaran mau meet di mana gitu. Soalnya itu sebuah kemustahilan gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan mengizinkan, nanti kayaknya bagus deh kalau meetnya di sekitaran IKN. IKN, oh iya benar IKN. Ya kayak meetnya di sana gitu. Tapi itu tuh kayak sebuah kemustahilan sih, soalnya kan ada member yang dari Kalsel, terus Kalbar gitu. Itu kan pasti Ya. susah. Yang Kalteng juga. Tapi menurut saya pribadi ya itu sih bukan sebuah kemustahilan. IKN itu kan sebuah proyek negara yang akan jadi ibu kota negara Indonesia gitu kan. Dan pastinya kalau misalkan IKN itu udah resmi jadi ibu kota Indonesia, itu pasti bakal mengundang warga-warga dari Kalteng, Kalsel atau Kalimantan Utara itu kan untuk datang ke IKN, entah itu bekerja atau apa, pastilah bekerja gitu kan di sana. Apalagi sekarang kan dengar nggak rencana pemerintah yang akan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan juga Brunei untuk apa? Membangun jalur kereta api cepat dari sekeliling Kalimantan sampai sebagian besar Kalimantan, terus ke Malaysia, terus sampai juga ke Brunei. Itu kan sesuatu rencana yang setidaknya akan memudahkan transportasi yang di Kalimantan, terutama kereta cepat gitu loh. Pernah dengar tentang itu? Baru beberapa hari lalu sih baca Iya. itu ya. Jadi Tapi ya mungkin harapan besarnya, tapi menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, mungkin suatu saat nanti misalkan IKN udah jadi gitu kan, terus SSK masih berdiri, ya alternatifnya itu ya IKN, karena ya, itu kan jadi ikon Kalimantan nantinya, dan juga pasti kayaknya nggak ada pilihan lain deh selain IKN gitu kan, meskipun jauh-jauh tapi IKN itu bisa mempersatukan gitu. amin. Kayak kita dipersatukan SSI apaan sih? Bukan dipersatukan, dipertemukan, ralat tadi. Ya, dipertemukan tapi tidak dipersatukan. Iya. Oke. Nah apa sih? Oke, lanjut. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari sekian pertanyaannya. Dari mulai dibentuknya SSK dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2 tahun setengah, hampir 4 tahun ya. Iya. Hampir 4 tahun. Apa harapan untuk SSK ke depannya? Harapannya semoga SSK tuh bisa melahirkan banyak member yang bermanfaat gitu, bukan member sih, kayak banyak anggota keluarga SSK tuh yang bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Yang bisa kayak peduli dan cinta sama literasi. Terus mungkin nanti semoga suatu saat juga SSK bisa kayak nerbitin buku antologi bersama mungkin. Terus dikenal oleh banyak orang dan tetap bertahan sih, SSK tetap bertahan gitu. Amin. Dan bonus untuk harapan kedepannya untuk Sajak Senja Indonesia apa ya?
Kayaknya kurang lebih sama, tapi harapannya semoga sajak senja Indonesia kayak lebih peduli lagi sama setiap member regionalnya gitu. Maksudnya Maksudnya? lebih peduli sama bukan member, kayak sajak senja regionalnya tuh lebih diperhatiin lagi gitu. Harapan. Contohnya itu kayak gimana maksudnya? Waduh. Kenapa waduh? Ini kan contoh aja, biar barangkali didengar oleh para sepuh-sepuh di sana gitu kan, buat ya perkembangannya nanti. Contohnya ya kayak gimana ya? Kayak lebih diperhatiin lagi gitu. Jadi kayak bukan cuma memperhatikan sebagai regional aja, tapi semuanya tuh kayak disayangi sama rata gitu. Ya. Nah, terus kayak lebih punya rasa toleransi yang tinggi tanpa membedakan mayoritas sama minoritas. Oh iya, paham. Bineka Tunggal Ika seperti itu ya. Iya. Ada lagi? Itu aja sih kayaknya. Soalnya kan kalau katanya SSI sudah legal, kan sekarang sudah legal. Oh ya, Kak Miri juga ini salah satu orang yang ada di sajak jenisnya yang sempat ikut apa namanya? KMSS. Bukan KMSS. Ikut audiensi ke DPR ya waktu itu ya. Oh iya. Sempat. Audiensi yang keberapa waktu itu ke DPR tuh? Itu kedua deh kayaknya. Kedua ya. Kalau yang pertama nggak ikut ya? Enggak. Oke, ada hal lain yang mau disampaikan? Nggak ada sih kayaknya. Kalau nggak ada, mungkin ya ada closing statement. Ini sesi pemintanya pasti ini. Harus ada closing statement. Apa closing statementnya? Entah itu untuk sajak senja Kalimantan, atau untuk sajak senja Indonesia, atau untuk umumnya untuk anak-anak literasi lah, baik itu yang ada di sajak senja atau yang di luar sajak senja. Apa ya? Aku bingung. Ya, intinya tuh kita nggak harus tetap di zona nyaman. Sekali-kali kita harus keluar dari zona nyaman itu supaya kita bisa kayak berkembang, terus kayak ngenalin banyak orang kayak gitu, biar kita bisa kenal banyak orang dan kayak kita tuh punya pengalaman gitu loh. Kalau terus di zona nyaman kan kita kayak nggak punya pengalaman gitu. Jadi kita tuh harus keluar dari zona nyaman dengan keberanian. Oke. Menurut saya pribadi sih, ini closing statement ini bukan hanya berlaku untuk pendengar ya, tapi untuk kamera sendiri gitu. Amin, semoga ya. Karena ya tadi kan kata-katanya jangan mau terus-terusan di zona nyaman, harus keluar, harus cari pengalaman. Begitupun yang terjadi sekarang ini. Jangan terus-terusan ada di zona nyaman gitu, jangan terlalu nyaman. Mending keluar aja, cari yang lebih biar barangkali ada sesuatu hal yang menyenangkan lain daripada harus nyaman-nyaman terus di sini gitu. Tapi kan sebenarnya ya itu tuh kayak keluar dari zona nyaman tuh kayak butuh waktu gitu loh. Masa sih? Iya sih. Oke, intinya seperti itulah. Intinya seperti itu. Iya. Harus keluar dari zona nyaman. Semoga orang-orang yang masih nyaman sekarang di zonanya masing-masing, yang nyamannya itu berdampak buruk, semoga segera bisa keluar dari zona nyaman. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ya
segitu ya pertemuan di kali ini bersama founder dari Sejak Senja Kalimantan di acara NWT Ngonyam Weekly Time. Untuk teman-teman semuanya yang barangkali mau ikut ngobrol di sini, mau ikut menuangkan pikiran di sini, atau mau ikut sekedar berbagi pikiran, bertukar pikiran tentang sesuatu hal, boleh banget, dengan banget hubungi aja langsung ke admin Sejak Senja Cirebon Raya, atau langsung ke kontak version yang ada di Instagram Sejak Senja Cirebon Raya ataupun Facebook Sejak Senja Cirebon Raya. Kalau nggak mau ya bisa hubungi salah satu admin, baik itu saya Fahrudin yang dengan akun Funjin Kakumatsu, ataupun dengan dua admin atau dayang-dayang saya, yaitu Upai dan juga Adiba. Oke, terima kasih ya Kak Mary Adalindra atas waktunya malam ini. Terima kasih kembali karena sudah meluangkan waktu. Semoga Kak Mary Adalindra ini sehat selalu, Amin. lancar rezekinya, dan semangat selalu, lancar sampai kuliahnya wisuda lulus sarjana 1. Doa yang sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Iya, boleh. Tutup apa? Kita tutup acara NWT yang malam ini. Terima kasih sekali lagi. Bisa teman-teman ini bisa, kalau misalkan mau dengerin acara NWT yang sebelumnya ataupun konten-konten lain yang sempat kami post, silahkan kunjungi channel YouTube kami Sejak Senja Cirebon Raya, atau mau sekedar mendengarkan podcast sebelumnya dan juga karya-karya sebelumnya, bisa mengunjungi juga ke akun Spotify Sejak Senja Cirebon Raya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini emang nggak bisa dipotong?